Shalom Jemaat GKI Anugerah dimanapun saudara berada. Kita akan memulai peribadahan kita di pagi hari ini tanggal 15 Agustus 2021. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang setia memelihara umatnya untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus. Amin. Gloria Patri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari yang kita lalui di waktu-waktu ini mungkin merupakan hari-hari yang tidaklah mudah. Mungkin ada di antara kita yang kehilangan pekerjaan atau mungkin berkurang pendapatan, berjuang melawan sakit penyakit, masalah-masalah dalam rumah tangga, atau bahkan kehilangan orang-orang yang kita kasihi karena Tuhan panggil pulang. Namun kita bersyukur karena di tengah-tengah kondisi yang sedemikian rupa, kita yang telah menjadi anaknya akan selalu berada di dalam genggaman tangan kasih Bapa yang terus menggandeng, menopang, bahkan menggendong kita melewati saat-saat yang sulit dalam hidup kita. Mari kita terus mencari dan melekat kepadanya, Sang Pemilik hidup kita. Mari dengan bangkit berdiri, kita bersama dengan segenap hati mengangkat pujian dan mengagungkan namanya. Sungguh besar Kau Allahku.
Aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. ya Tuhan, apabila aku renungkan pemberian-Mu dalam penuh, Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. maka jiwaku Maka jiwaku pun memujimu. sungguh besar. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita boleh menilik setiap hati kita. Mari kita bersama-sama anak-anak Tuhan di Indonesia, kita boleh merendahkan diri di hadapannya dan berdoa, memohon ampun kepada Tuhan atas setiap dosa-dosa kita. Seperti di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 mengatakan demikian, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Kami ingin mengingat dan membawa bangsa kami kepadamu ya Tuhan dan diri kami. Tolong kami Tuhan, ampuni dosa kami, lindungi kami Tuhan. Bawa bangsa kami dan seluruh umat-Mu untuk lebih dekat kepadamu. Mari kita mengantar pengakuan dosa kita pada pagi hari ini dengan sebuah pujian, Bapa pulihkan. Diri, sujud dan berdoa.
Dan mari kita bersatu di dalam doa pengakuan dosa. Bapa di dalam surga, sungguh kami datang menghadap hadirat-Mu dengan suatu kegentaran, karena menyadari kami ini adalah orang-orang yang berdosa. Oleh sebab itu ya Tuhan, hamba-Mu ini mewakili segenap umat-Mu, datang memohon ampun ya Tuhan. Kiranya Engkau memulihkan relasi kami, memulihkan hubungan kami dengan Engkau pertama-tama, dan juga kepada sesama kami. Tuhan, biar kiranya Engkau juga yang menginsafkan kami akan segala dosa dan kekurangan kami selama ini. Jikalau kami ditimpakan hal-hal yang buruk, mengalami bencana dan malapetaka karena dosa-dosa kami, karena kebodohan kami, Tuhan kiranya Engkau menginsafkan kami. Biarlah kami sungguh-sungguh bertobat di hadapan-Mu, dan kiranya Engkau menolong bangsa dan negeri kami ini ya Tuhan, ketika kami akan merayakan ulang tahun kemerdekaannya yang ke-76 tahun. Tuhan, biar kiranya Engkau semakin menuntun perjalanan hidup bangsa kami, menuntun hidup warga setiap bangsa Indonesia untuk boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki saja. Inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon ampun. Amin. Jemaat tetap berdiri. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Mika pasal yang ke-7 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Saya bacakan demikian. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya, dari miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Jemaat memberikan salam damai, kemudian dipersilakan duduk. Bersyukur atas setiap kasih Tuhan atas hidup kita dan bangsa kita. 2 hari lagi kita akan bersama merayakan kemerdekaan negara kita tercinta Indonesia yang ke-76. Mari saya mengajak kita bersama-sama untuk boleh bersama meneriakan merdeka 3 kali. Ya, 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Ya, puji Tuhan, karena Tuhan yang juga membawa bangsa kita untuk boleh meraih kemerdekaan selama 76 tahun ini. Dan bersyukur atas segala yang Tuhan limpahkan atas bangsa kita. Bangsa yang sangat kaya, sangat subur, dan kita ditempatkan di dalamnya. Mari kita boleh mensyukuri akan hal ini. Kita mau bersama-sama menaikkan sebuah pujian. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Persada kita jaya dan teguh. Bumi yang hijau, Langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang.
memasuki pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Evangelis Lukman dengan sebuah tema keadaan dunia dan rencana Allah. Mari kita bersama boleh mempersiapkan diri dan hati kita sepenuhnya untuk boleh mendengarkan taburan firman Tuhan. Mari kita berdoa, mari kita memujikan ini sebagai pujian dan doa kita untuk Indonesia. Mari kita mengangkat pujian Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Suku-suku bangsa, dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu Tuhan, Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allahku. Nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Jemaat sekalian, mari kita mempersiapkan hati kita sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita memohon pimpinan Roh Kudus terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kalau sebentar kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Pikiran yang Kau memakai bibir, mulut, lidah dan suara hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu saja. Bila firman Tuhan yang kami dengar tidak tinggal hanya sebatas pengetahuan, tetapi boleh kami terapkan, kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Dan orang-orang di sekitar kami boleh sungguh mengakui ada Engkau hidup di dalam kehidupan kami, di dalam praktek kehidupan kami. Kami boleh senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Jemaat sekalian, saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mika. Kitab Mika pasalnya yang keempat, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-14 saya bacakan demikian. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Sion sebagai pusat kerajaan damai. Kemudian dari ayat 6 dan seterusnya diberi judul Penyelamatan Putri Sion. Saya baca dari ayat pertama. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, atau lebih tepatnya hari-hari yang kemudian, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya.
Sebab dari Sion akan keluar pengajaran. Kata pengajaran di sini adalah Torah. Dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ayat 3. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya, dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Ayat yang ke-6. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengumpulkan mereka yang pincang dan akan menghimpun mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang telah kucelakakan. Mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan, dan yang diusir suatu bangsa yang kuat, dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di gunung Sion dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali memerintah yang dahulu, akan kembali pemerintah yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Ayat 9. Maka sekarang, mengapa engkau berteriak dengan keras? Tiadakah raja di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasehatmu, sehingga engkau disergap kesakitan seperti perempuan yang melahirkan? Menggeliatlah dan mengadulah, hai putri Sion, seperti perempuan yang melahirkan. Sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang. Terpaksa engkau berjalan sampai Babel. Di sanalah engkau akan dilepaskan. Di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu. Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau dengan berkata, biarlah dia dicemarkan, biarlah mata kita puas memandangi Sion. Tetapi mereka itu tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya, bahwa ia akan menghimpun mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Bangkitlah dan iriklah, hai putri Sion, sebab tandukmu akan kubuat seperti besi, dan kukumu akan kubuat seperti tembaga, sehingga engkau menumbuk hancur bangsa-bangsa. Engkau akan mengkhususkan rampasan mereka bagi Tuhan, dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu. Pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang melakukan dan memelihara firman Tuhan itu. Haleluya. Jemaat sekalian, permisi tanya. Menurut jemaat sekalian, apakah keadaan kita sekarang ini relatif lebih baik atau malah lebih buruk bila dibandingkan dengan keadaan kita di waktu-waktu yang silam? Misalnya ketika kita masih kecil atau masih muda. Tampaknya situasi dunia saat ini tidaklah lebih baik daripada sebelumnya, saudara. Berbagai macam pandemi telah muncul. Setelah COVID-19 dengan berbagai varian barunya, sekarang muncul infeksi jamur hitam, mukormikosis. Ada ancaman perubahan iklim, cuaca yang ekstrim yang disebabkan oleh pemanasan global dan kerusakan lingkungan. Ada penipisan lapisan ozon, berkurangnya persediaan oksigen, air bersih, pangan, minyak bumi, energi, kelangkaan vaksin, dan obat-obatan dan sebagainya. Belum lagi kalau kita berbicara mengenai situasi sosial, politik, dan ekonomi, dan keamanan yang tidak menentu sebagai dampak dari situasi dunia saat ini.
Indonesia yang akan merayakan kemerdekaannya yang ke-76 tahun pun punya kisahnya sendiri. Salah satu tayangan televisi yang membahas hal-hal yang lucu, menggelitik kita, membuat kita menggeleng-geleng kepala ketika kita melihat fenomena yang terjadi. Dan itu hanya ada di Republik Plus 62, maksud saya Indonesia. Misalkan di tahun ini 2021 ada donasi fiktif sebesar 2 triliun ya, yang melibatkan atau lebih tepatnya telah mempermalukan aparat penegak hukum ya, salah satu Kapolda di Sumatera. Kemudian kalau kita merujuk ke belakang tahun 2019 ya, ketika ada fenomena presiden tandingan yang merupakan reaksi dari ketidaksiapan diri untuk menerima kenyataan. Awal tahun 2020 fenomena unik terjadi lagi, yaitu munculnya kerajaan-kerajaan baru. Misalnya Keraton Agung Sejagat di Purwokerto, Sunda Empire, negeri rakyat Nusantara yang mengaku lebih berkuasa, lebih ditakuti dunia, bahkan adanya suatu ancaman dari pihak kerajaan-kerajaan tersebut. Munculnya kerajaan-kerajaan baru yang membawa kebenaran pribadi dan menawarkan jalan yang baik, yang benar, yang terbaik dan benar, menyebabkan tidak sedikit orang memilih menjadi pengikut mereka. Padahal Tuhan sudah memberikan Indonesia lengkap dengan 4 pilar: Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, agar tetap utuh dan berjalan di jalan yang sudah diupayakan oleh para pejuang negara kita. Sungguh amat disayangkan juga bahwa cita-cita pendiri bangsa kita, our founding fathers, telah dibajak oleh tikus-tikus koruptor dan berusaha diubah oleh kaum anarkis yang terpapar ideologi radikal atau ekstremis. Negara dan bangsa kita sekalipun nampaknya sangat religius, rumah ibadah ada di mana-mana, penuh dengan ungkapan-ungkapan yang saleh, simbol-simbol keagamaan ada di mana-mana. Tetapi tingkat korupsi di berbagai lini kehidupan masih tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara lain yang sekuler sekalipun. Tuhan, Sang Raja Damai, menghendaki agar kita mengetahui rancangannya bagi bangsa-bangsa. Tuhan menghendaki agar kita mengetahui rancangannya bagi bangsa-bangsa. Apa yang dapat kita ketahui dari rancangannya ini? Paling tidak ada 3 aspek yang dapat kita ketahui dari rancangannya ini. Yang pertama, rancangannya bagi bangsa-bangsa adalah damai sejahtera. Ayat 2 sampai ayatnya yang keempat. Dalam nubuatannya, Mika menyatakan banyak bangsa akan pergi ke gunung Tuhan. Mereka melakukannya tanpa paksaan, tetapi dengan senang hati, bahkan sambil mengajak satu sama lain. Mari kita pergi, kita naik ke gunung Tuhan, rumah Allah Yakub. Ayat yang kedua. Tujuan mereka pergi ke gunung Tuhan bukan untuk bersenang-senang, tetapi untuk belajar. Bangsa-bangsa akan naik ke gunung itu mengakui Tuhan adalah pengajar yang mumpuni. Jika tidak, mereka tidak akan bersusah payah mendaki gunung Tuhan. Hal ini merupakan pengakuan bahwa Tuhan, Sang Pengajar yang andal. Ada suatu kerinduan yang sangat kuat di dalam diri mereka untuk diajar oleh Tuhan. Bangsa-bangsa itu tidak hanya ingin belajar, tetapi mereka juga menghidupi, menghayati yang sudah diterima dalam praktik kehidupannya sehari-hari. Mereka tidak ingin berteori, melainkan mempraktekannya. Itu terlihat jelas dari kalimat mereka sendiri, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Di ayat yang kedua, mereka tidak hanya ingin belajar tentang jalan itu, tetapi juga ingin menempuh jalan itu, jalan tersebut. Ini sikap dan perilaku seorang murid sejati. Kerinduan itu
diperlihatkan secara nyata dalam nubuatan Mika. Bangsa-bangsa itu menempa pedang-pedang mereka menjadi mata bajak, tombak-tombak mereka menjadi pisau pemangkas, alat-alat perang diubah menjadi alat-alat pertanian, dari alat kematian menjadi alat kehidupan, dari alat pembunuhan menjadi alat pertumbuhan. Bangsa-bangsa itu tidak mau lagi belajar berperang. Mereka tidak ingin saling mematikan, tetapi saling menghidupkan. Ayat yang ketiga, tidak ada lagi yang hidup dalam ketakutan. Semua serba damai dan tercukupi kebutuhan jasmaninya. Ayat 4 berkata, duduk di bawah pohon anggur dan ara dengan tidak ada yang mengejutkan. Artinya mereka damai dan tercukupi kebutuhan hidupnya, bahkan makmur. Tidak ada lagi rasa curiga satu sama lain. Semuanya itu hanya terjadi jika mereka sungguh-sungguh mau belajar dari Sang Guru Damai. Inilah rancangannya bagi bangsa-bangsa, yaitu damai sejahtera. Ketika setiap umat manusia mau belajar dari firman-Nya dan berusaha mempraktekkannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara, rasa curiga tak jarang menerpa kita juga, sehingga tidak ada damai sejahtera. Kita tidak saling mempercayai satu sama lain. Kita tidak ada trust kepada otoritas di atas kita. Di dalam keluarga, anak dan istri terhadap kepala rumah tangga. Di dalam masyarakat, pemimpin ya dengan rakyat yang dipimpinnya. Maka tidak ada damai sejahtera ketika rasa curiga itu muncul. Kedamaian hanya dapat terjadi ketika setiap orang mau belajar dari Sang Guru Damai. Setiap anggota keluarga, setiap anggota jemaat, setiap anggota masyarakat mau belajar kepada Sang Guru Damai. Tidak hanya belajar, saudara, tetapi juga melakukan apa yang telah dipelajari. Yang kedua, saudara, apa yang dapat kita ketahui dari rancangannya ini? Yang kedua, rancangannya pada akhirnya tidak dapat digagalkan oleh siapapun. Ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Memang saat sekarang ini rancangan Tuhan itu belum terwujud nyata secara utuh, secara penuh dalam kehidupan bangsa-bangsa. Termasuk dalam kehidupan umat pilihannya atau gerejanya. Karena berbagai dosa dan kelemahan manusiawi, terutama pementingan diri atau kelompok. Sehingga belum ada damai sejahtera yang sungguh-sungguh permanen, saudara. Tuhan masih bersabar. Karena Tuhan panjang sabar, memberikan waktu dan mengizinkan hal-hal itu terjadi supaya umat manusia segera bertobat. Allah adalah pribadi yang membenci dosa, namun Ia mengasihi manusia yang berdosa. Allah adalah pribadi yang membenci dosa, tetapi Dia mengasihi manusia yang berdosa. Allah tidak ingin manusia tetap hidup dalam dosanya dan terus tertekan dalam penghukuman. Karena itulah Allah memulihkan manusia yang telah jatuh dalam dosa. Bangsa Israel ya dan Yehuda merupakan contoh nyata yang tampak dalam nubuatan Mika ini. Ayat 6. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan, aku akan mengumpulkan mereka yang pincang dan akan menghimpun mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang telah kucelakakan. Ya, mereka dicelakakan karena dosa-dosa mereka yang menyembah berhala dan melakukan ketidakadilan. Allah menghukum Israel sebagai suatu bangsa karena tidak mentaati Allah. Babel menjadi tempat penghukuman itu. Bangsa Israel tidak dijajah oleh Babel, tetapi mereka dibuang ke Babel. Di Babel orang Israel tidak sedang berpelesir, tetapi menjadi bangsa kelas 2, bangsa buangan. Di Babel, Israel tidak bisa hidup sebagaimana layaknya suatu bangsa. Mereka tidak boleh mengembangkan jati diri identitasnya sebagai suatu bangsa. Mereka hidup dalam tekanan. Namun demikian, Allah tidak ingin selama-lamanya menghukum Israel. Allah dalam nubuatan Mika menegaskan, mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan, dan yang diusir suatu bangsa yang kuat.
dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion dari sekarang sampai selama-lamanya. Ayat yang ke-7. Pemulihan itu terjadi bukan karena tindakan Israel, saudara. Pemulihan itu tidak terjadi karena tindakan Israel, sama sekali tidak. Semuanya itu merupakan tindakan Allah semata-mata karena anugerah dan kedaulatannya. Allah telah menaruh belas kasihannya di dalam diri Kores, raja Persia, yang mengizinkan orang-orang Israel kembali ke Yerusalem. Suatu hal yang tak terbayangkan sebelumnya di dalam diri orang-orang buangan itu, di dalam diri orang-orang Israel yang dibuang. Jika pada kemerdekaan yang pertama Allah memakai Musa, orang Yahudi sendiri, maka di dalam kemerdekaan kedua ini Allah memakai bangsa asing, yaitu Kores, raja Persia. Saat itulah Israel bisa merasakan betapa Allah sungguh mengasihi umatnya dan tidak ada yang dapat menggagalkan rancangannya. Sudahkah kita merasakan pemulihan dari Allah sendiri? Saudara, kalau Allah telah menginsafkan kita akan segala dosa-dosa kita, mari kita hidup di dalam pertobatan. Jika demikian, hiduplah dalam pemulihan itu. Jangan sekali-kali kita berbuat dosa. Yang ketiga, saudara, dan yang terakhir, rancangan Tuhan membuat kita tidak perlu takut pada keadaan sesulit apapun. Ayat yang kelima dan ke-12. Di tengah kepedihan hidup sebagai rakyat jelata, dengan aparat pemerintah dan pemimpin rohani yang bermental bobrok, Mika menubuatkan penghiburan dari Tuhan. Mesias akan datang. Saat Mesias memerintah akan ada damai sejahtera. Pada saat itu banyak orang akan datang kepada Allah untuk mempelajari dan menjalankan firman-Nya. Israel yang sejati akan menggenapkan fungsinya sebagai kerajaan iman dengan menjadi perantara antara Allah dan manusia. Kita dapat membandingkannya dengan Keluaran 19 ayat yang ke-6. Di situ ada kata-kata, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Nanti di perjanjian baru di surat Petrus juga diulangi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang non-Yahudi, bangsa-bangsa lain akan mematuhi kehendaknya. Tidak seperti orang-orang Yahudi pada zaman Mika. Firman Tuhan akan menjadi pedoman, penuntun hidup dalam hati sanubari berbagai bangsa. Sementara orang-orang Yahudi di zaman Mika tidak bersedia mendengar Tuhan mengatur apa yang boleh mereka lakukan atau tidak. Pada masa yang akan datang, bangsa-bangsa akan membangun kehidupan yang damai tanpa perang, dan kesejahteraan akan melanda dunia. Bila dibandingkan dengan situasi yang dijanjikan itu, sulit dipercayai bila kondisi semacam itu akan terjadi, saudara. Kita bisa membandingkannya dalam Mika 4 ayat 12. Mika 4 ayat 12 berkata demikian. Ayat 12. Tetapi mereka itu tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya, bahwa Ia akan menghimpun mereka, dan seterusnya. Sebab itu Mika menyatakan bahwa semuanya itu dijanjikan oleh Allah, bukan oleh dia atau manusia. Di zaman Mika, orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi, bangsa-bangsa lain, orang Yahudi sendiri juga menyembah banyak ilah pada waktu itu. Tetapi di masa yang akan datang itu, mereka semua akan mengikuti Allah. Memperhatikan semua janji-janji itu, Mika mendorong Israel memunculkan komitmen untuk berjalan di jalan Allah dan bukan yang lain. Ayat 5 berkata, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Memang sulit, saudara, mempercayai bahwa ada harapan di tengah-tengah situasi dunia yang semakin memburuk ini. Ada berbagai macam ancaman
bagi kehidupan manusia. Sakit, penyakit, peperangan, kemiskinan, bahkan kematian. Namun Allah memiliki rencana atas masa depan dan tidak ada yang mustahil baginya. Maka sebagai pengikut Kristus, bila kita harus mengikuti pimpinan Tuhan dalam setiap masa yang sulit. Ini berarti kita tidak perlu takut bahwa dunia ini akan menjadi tidak terkontrol, tidak terkendali. Apapun yang kita alami, ingatlah bahwa tidak ada satupun yang dapat menggagalkan rencana Allah bagi dunia. Saudara, seringkali kita sebagai umat Allah tidak selalu dapat memahami seluruh rancangannya, karena kita tidak maha tahu, saudara. Ada kalanya umatnya itu harus melewati kekelaman dan kejatuhan yang terdalam sebelum Tuhan menolong dan memulihkan. Di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu, kata Mika di dalam ayat yang ke-10. Israel dan Yehuda harus melalui proses yang mahal itu. Proses itu menguji kita untuk bertekun di dalam iman. Dengan bertekun, pemulihan yang diperoleh akan menjadi sangat berharga nilainya, karena diperoleh dengan tidak mudah, dengan perjuangan. Marilah kita hidup berdamai seorang terhadap lainnya, saling tolong menolonglah di masa-masa yang sulit ini. Saudara mau? Tanggalkanlah manusia lama kita dengan segala dosa yang begitu membebani kita dalam mengikuti jalannya. Dan biarlah kita tidak menjadi takut dan terkejut terhadap berbagai macam situasi, kondisi di sekitar kita, karena ada Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Ada amin, saudara? Amin. Kita masuk dalam waktu hening, kita akan berintrospeksi sebelum saya memimpin di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur bahwa Engkau memiliki rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera bagi setiap orang-orang, setiap bangsa-bangsa yang mau mempercayai Engkau, yang mau menerima Engkau sebagai Tuhan, yang mau menyembah Engkau, yang mau belajar akan firman-Mu, yang mau mentaati dan menghidupi firman-Mu. Kiranya kepada bangsa kami ya Tuhan, diberikanlah hati sanubari yang lembut, yang mau belajar akan firman-Mu, yang mau mempraktikkan, menerapkan kebenaran itu di dalam kehidupan kami, dalam berbagai setiap aspek lini kehidupan kami ya Tuhan. Pertama-tama di dalam kehidupan setiap orang-orang percaya, setiap umat Kristen dimanapun mereka berada, baik mereka yang duduk di pemerintahan, baik mereka yang bekerja sebagai kaum profesional, baik mereka yang hidup sebagai rakyat jelata. Kami semua boleh tunduk kepadamu, kami boleh taat kepadamu, melakukan apa yang baik yang Tuhan kehendaki, sehingga nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang jemaat sekalian untuk boleh bangkit berdiri selaras dengan gereja di segala abad dan tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup
yang kekal. Amin. Masih dengan bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengantarkan persembahan kita. Persembahan yang bisa ditransfer melalui rekening BCA ke GKM Anugerah ataupun juga bisa dimasukkan di kotak di samping kantor gereja. Kita akan mengantar persembahan kita dengan sebuah ayat di dalam 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari bersama kita boleh tetap bangkit berdiri, kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur ketika Tuhan yang memelihara hidup kami sampai dengan saat ini. Kami bersyukur karena tangan kasih Tuhan yang terus menopang kami dari hari ke hari, tahun demi tahun. Dan kami saat ini ingin mengembalikan sebagian dari berkat Tuhan atas hidup kami. Mungkin ini tidak seberapa dibandingkan dengan segala kasih dan kebaikan Tuhan atas hidup kami. Tetapi biarlah melalui persembahan kami ini sebagai wujud ucapan syukur kami atas setiap berkat Tuhan. Dan biarlah kami juga boleh memberikan diri kami sepenuhnya, mempersembahkan kepada Engkau. Biarlah melalui persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kiranya Tuhan menerima persembahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ada satu pokok doa syafaat yang akan kita doakan bersama pada pagi hari ini. Kita akan berdoa agar setelah dilonggarkannya atau ditiadakannya PPKM, roda perekonomian dapat berputar lebih kencang sehingga pemulihan ekonomi segera terjadi di bangsa kita ini. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk bangsa kami yang telah 76 tahun merdeka. Kami bersyukur untuk tangan kasih Tuhan yang menyertai kami dan bangsa kami. Dan kami saat ini boleh bersatu hati, kami berdoa, biarlah ketika ada PPKM yang diupayakan oleh pemerintah untuk boleh menekan angka penyebaran corona ini telah mulai dikendorkan ataupun telah usai, kiranya melalui momen-momen di depan nanti bangsa kami juga boleh mengalami pemulihan dalam ekonomi dan juga bahkan boleh mengalami kesembuhan demi kesembuhan dan juga penekanan yang lebih terhadap setiap angka COVID. Mohon Tuhan yang menolong dan terus memimpin bangsa kami dengan segala kebijakan pemerintah yang ada. Mohon Tuhan memberikan hikmat bijaksana bagi mereka. Tolonglah untuk segenap rakyat Indonesia supaya kami juga boleh berjuang di dalam pekerjaan kami masing-masing, di dalam bidang kami masing-masing. Bukan hanya kepentingan kami sendiri, tapi kami juga boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Mohon Tuhan yang menolong dan memimpin terkhusus dalam pemulihan ekonomi bangsa kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Doksologi.
Jemaat sekalian, marilah kita kembali ke dalam kehidupan perutusan dari Tuhan dan terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin song. Kebaktian kita telah selesai. Silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati kita.